Sahabat, saudaraku dari Sabang sampai Merauke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara. Saudaraku dari Sabang sampai Merauke, kita sama-sama menjaga NKRI. Pantas kita ambil pelajaran mana yang disampaikan oleh beliau, yaitu Ketua Umum Jam'iyah Wali Songo Pasundan. Itu betul-betul bahwa Indonesia Nusantara ya'lu wala yu'la alaih, tertinggi, teratas, dan tidak boleh teratas, tidak boleh disenggol oleh siapapun. Bapak-bapak, ibu sekalian, kita ada di daerah Pasundan. Bapak mungkin belum tahu bahwa istri daripada Sunan Ampel itu adalah berdarah Pasundan. Apakah kita tidak bangga dengan Pasundan? Kita ada di daerah Pasundan, kita harus bangga dengan Pasundan. Jangan kemudian di Pasundan, kemudian kita bangga dengan negara lain. Maaf. Sekarang saya tanya Bapak, orang yang paling mulia menurut pandangan kita di Pasundan ini siapa saja? Ayo, ada yang angkat? Bapak-bapak ini di belakang? Oh, kok gak bisa jawab? Ini makanya kita mengatakan Wali Songo ini. Jangan-jangan sebagaimana kata orang, ibu lebih bangga dengan orang tuanya dan wali yang dikatakan miliknya orang lain. Kakek kita tidak kita akui. Ayo Pak, saya tanya, orang Pasundan siapa yang berdakwah di daerah Pasundan? Siapa? Kian Santang. Apakah Bamba lebih mewalikan orang lain? Kian Santang berdakwah menghadapi bapaknya Siliwangi bersama saudaranya Walang Sungsang bernama Rara Santang, kemudian dilanjutkan oleh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Ada orang sekarang mengklaim bahwa kakek Anda lebih mulia. Tunjukkan. Saya atas nama Ketua Umum Jam'iyah Wali Songo ingin tahu, kakek Anda membuka daerah mana yang dibawa? Kakek Anda mana yang didakwakan kemudian bisa masuk Islam? Ingat, leluhur Pasundan, Kian Santang, Anda semuanya mengenal la ilaha illallah adalah karena diantaranya awalnya adalah dengan Kian Santang. Bapak-bapak sangat naif bila membaca Fatihah kepada orang lain, tetapi Anda lupakan Kian Santang, Walang Sungsang, Rara Santang, Syekh Kuro, Dato Kafi. Kalau itu dan Anda baca, alangkah naifnya. Kita dikatakan sebagai cucu yang kemudian cucu yang durhaka. Anda boleh membaca wiritan yang lain, tetapi wiritan orang tua Anda jangan sampai nggak Anda baca. Ini sudah banyak orang yang bangga. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu tidak akan membicarakan nasab. Jam'iyah Wali Songo hanya bicara masalah dakwah. Siapapun dakwah yang mengikuti garis Wali Songo, garisnya Kian Santang, garisnya Rara Santang, garisnya Walang Sungsang, Sultan Hasanuddin, Syarif Hidayatullah, kita lanjutkan. Bagaimana dakwah mereka? Ketika saya sedikit cerita, Bapak, ya, ini diantaranya adalah Hall Akbar Wali Songo dan Hall Sayyid Kinan Sayyid Kuning. Bapak, ini kakek saya ada tulisannya Sayyid. Kemarin diantaranya mau diakui, diambil, sekarang saya sebutkan. Akhirnya saya menyerahkan ke Cagar Budaya. Ini adalah kakek saya. Lu antum kok gak pakai gelar Sayyid? Maaf, keluarga saya nggak mampu untuk memegang Sayyid. Boro-boro menjadi Sayyid, menjadi Gus, menjadi Ustadz ada sudah berat sekali. Maka bapak-bapak sekalian, banggalah, tulisilah di daerah-daerah Anda, tulisi Jam'iyah Wali Songo, tulisi Wali Songo. Kemarin ada yang mengatakan setiap kuburan desa akan kita ambil. Keluarga Wali Songo kemudian gercep. Di antaranya awal-awal di antara saya diskusi sama Mang Gina dengan beberapa keluarga Wali Songo. Assalamualaikum. Itu bapak-bapak. Mari kita bangkitkan. Kita tidak bicara masalah, tapi jangan sampai kakek kita itu diakui. Maaf, dimanapun para YouTuber. Bila Anda mengatakan bahwa Sunan Derajat, Sunan Ampel itu adalah dari golongan mereka, saya nggak menyebutkan. Mari berhadapan saya. Mari diskusi di rumah Sunan Derajat. Sunan Derajat itu rumahnya saja masih ada. Tempat mandinya masih ada. Bapak dan ibu mungkin ke ziarah Sunan Derajat, hanyalah bapak hanya ziarah. Bapak tidak pernah tahu di mana rumahnya Mas Sunan Derajat. Pendoponya masih ada. Dulu Pak, saya bersama-sama keluarga Sunan Derajat. Di antaranya kemarin kita diskusi di sini, pernah bercerita bahwa pertama kita dibatalkan nasab. Ini saya sekarang menyebutkan bahwa Wali Songo itu adalah bukan daripada Ba'alawi. Ya, bukan Ba'alawi. Mengaku keluarga kami ini dimarah-marahi, dimintain Pak, apa? Kitab sezaman. Kitab sezaman diminta. Tes DNA diminta.
dikasihkan manuskrip daripada derajat, enggak, dibatalkan. Apakah keluarga kita kemudian marah? Keluarga Wali Songo, keluarga Yai Taki, keluarga Kiai Hamzah, kemudian apa marah? Dibatalkan, enggak Balawi, enggak paten katanya orang Jawa, enggak diakui sebagai Balawi, enggak apa-apa. Kok Yai Taki saja ini silsilahnya diumpetin, keluarganya Sayyid Kinan itu diumpetin, silsilahnya Kiai Nur Hadi diumpetin, silsilahnya Kiai Bundari, Kiai Barden diumpetin, semua Kiai yang dibanten. Apain? Takut enggak kuat dengan silsilah yang kita bebankan. Pak, kadang-kadang ke tempat saya, Buya minta silsilahnya sertifikat syahadah ke Sunan Derajat. Saya jawab, kamu kuat puasa. Saya minta yang silsilahnya ke Sayyid Kinan, minta, kuat kamu puasa, kuat kamu enggak, kamu sholat jamaah, enggak kuat, jangan coba-coba kamu minta. Pak, mengaku sebagai keturunan Nabi itu berat. Apalagi menjadi keturunan Nabi, kemudian nanti sampai zina. Berapa banyak kami dilaporkan orang yang mengaku cucu Nabi, tapi mereka berzina, mereka bernarkoba, malu-maluin Rasulullah. Indonesia, di Nusantara ini pernah Basunan Ampel ngumpulin pakai santri. Di situ ada Sunan Gunung Jati, ada Sunan Giri, ada Sunan Derajat, ada Sunan Bonang, dan wali-wali yang lain. Dikumpulkan. Santri, kalau kamu ini kepingin dakwah kamu hasil di Nusantara ini, jangan sampai kamu membangga-banggakan nasabmu. Kalau kamu nanti membangga-banggakan nasab, maka dakwah ini tidak akan sampai. Manusia itu sejajar, wahai para santriku. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan itu hanya takwa. Anaknya siapa? Keturunannya siapa saja. Tapi kalau takwa itu dimuliakan Allah. Daripada kamu nanti itu mempunyai silsilah, tapi kamu punya silsilah tapi nggak takwa, malu-maluin. Alhamdulillah Pak, masjid dipenuhi siapa? Orang yang tidak pernah mengaku cucunya Nabi. Nih, Kiai Nur Hadi ini Pak, hafal Al-Quran, bisa baca kitab kuning, tidak pernah ngomong, aku ini keturunannya Kanjeng Nabi. Tidak. Apa nggak malu? Ngaku cucunya Nabi, nggak bisa baca Quran. Apa nggak malu? Ayo kita bangkit. Kita bangkit dari keluarga kita, keluarga Pasundan, keluarga Kian Santang. Ayo, Sayyid Kinan di dalam bukunya Pak, ada di antaranya, sopo wong sing bangga no nasab, ilang barokah. Itu makanya Pak, orang Indonesia, Mama Falak, Mama Bagri, Mama Majid Sempur, ya, tidak pernah Pak mengaku-ngaku cucu Nabi, karena Pak hilang barokah. Pak, sekarang banyak dihilangkan. Karena itu mari kita sekarang kembali untuk menilai orang adalah karena ketakwaan. Jangan coba dengan nilai nasabnya Pak. Pak, nasab itu bukan masalah qot'i. Orang katanya Mbak Sunan Derajat, ya Pak, orang bisa Islam saja, percaya dengan rukun imannya dan rukun Islamnya, itu sudah bagus. Jangan dipaksakan seseorang itu adalah mempercayai seorang nambah iman yang ketujuh, kemudian harus mempercayai saya sebagai cucu Nabi. Gak ada Pak, itu alirannya menyimpang. Saya dengan Kiai Sefua itu termasuk mengurusi aliran yang menyimpang di MUI Susan. Jangan sampai menambahi rukun iman untuk mempercayai seseorang Kanjeng Nabi. Kita kembali kepada Wali Songo. Kita kembali. Alhamdulillah di sini NU, Wali Songo dan NU tidak ada pemisahan. Pak, NU ada di mana? Wali Songo ada di mana saja? Keturunan Wali Songo ada di NU. Ada Ki Hasyim Asy'ari, cucu daripada Wali Songo. Ada Muhammadiyah ada Kiai Dahlan. Kiai Dahlan adalah keturunannya Sunan Giri, Sunan Dalem, dan Sunan Prapeng, yang kemudian diantaranya keluarganya Sayyid Kinan. Ini kita kembali ke Wali Songo. Karena itu saya mengumumkan gerakan untuk kembali ke Wali Songo. Kebangkitan Wali Songo, insya Allah nanti kalau ada di Parung akan koordinasi sama Ustadz Burhan. Kita maulid nanti akan mengadakan ziarah Wali Songo. Biayanya sekitar 1 juta. Untuk di Kemang nanti bisa berhubungan dengan di Kemang bersama Ustadz Farid. Untuk yang di Ranca Bungur, koordinasi dengan Kiai Hamzah. Di Ciseeng akan berhubungan dengan Kiai Ghazawi. Untuk di Gunung Sindur akan berhubungan dengan Kiai Taufik. Kita adakan Wali Songo. Kita bangkitkan. Ya, Bapak, saya sedikit buka tes DNA. Kalau tes DNA-nya Wali Songo nanti itu akan dibuka Pak. Khawatir, itu kita terjadi ada gesekan. Dan apalagi nanti kalau Wali Songo nanti diumumkan si A si B ini benar-benar Buria Rasulullah, khawatir Pak, anaknya nggak kuat. Nggak bisa ngaji, nggak bisa apa, ngaku cucunya Nabi. Wong sama ngakai cucu Nabi kadang-kadang kalah sama tukang sayur.
Tukang sayur anaknya hafal Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, yang mengaku cucunya Nabi gak bisa. Ya, kita nggak mau ribut-ribut. Masalahnya Kiai Imad dengan apa Rabitatul Alamin, urusannya Kiai Imad. Jawab aja pertanyaannya Kiai Imad. Kalau memang nggak bisa dijawab, ya nggak usah dijawab. Ya memang nggak bisa. Ya. Kembali kita kebangkitan Wali Songo Nusantara. Dimulai dengan apa? Dakwah. Di antara saya sama Yai Bundari, Kiai Taki, dan ulama-ulama kamu Botor akan membangkitkan gerakan mengaji. Gerakan mengaji Jamiah Wali Songo akan membacakan kitab-kitab yang ada dari Wali Songo. Jangan dikira Wali Songo itu nggak punya karangan. Sunan Ampel, Sunan Bonang punya, Sunan Derajat punya. Jangan dikira. Nah, bapak-bapak, ini alangkah indahnya di Muslimat, di NU, bukan cuma diajarkan ngajinya kitabnya Imam Hasyim Asy'ari, tapi perlu digali, yaitu pengajiannya kitab-kitabnya Wali Songo supaya nggak lupa. Ada tambahan, Pak. Pak, kemarin ada mengatakan kalau nanti ngaji kitab itu kemudian membatalkan, maka dia tidak akan sanadnya terputus. Bu, Pak, Bapak bisa sholat dari mana? Emang dari sana? Bukan Bapak itu diajarin bapaknya gurunya. Kita itu sanatnya, Pak, sanatnya ke Wali Songo. Gak usah dikatakan putus. Emang orang itu datangnya tahun 1800 kemudian di sini ngajarin sholat. Orang di sini sudah bisa sholat. Sudah bisa sholat.